Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Pisces, kali ini aku akan melakukan reading ya mengenai perasaan dia pada Pisces di bulan Maret tahun 2022. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate ya 100% untuk semua Pisces di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini aku akan coba shuffle kartunya untuk Pisces. Bagaimana perasaan dia pada Pisces ya di bulan Maret 2022? Perasaan dia pada Pisces Maret 2022. Oke, once more ya. Oke, kita lihat di sini ada Nine of Pentacles, ada Queen of Wands ya, ada juga di sini Page of Wands, ada Judgment ya di sini. Lalu Eight of Cup, Nine of Sword, Two of Pentacles, and Ten of Sword. Bottom of the day kita lihat di sini ada Five of Cups, the Lovers, Three of Pentacles, the Hierophant. Oke, the Wheel and Three of Wands ya. Beberapa dari Pisces kamu dealing dengan Taurus ya di sini, Virgo, Capricorn ya, Cancer. Sesama Pisces ada Scorpio juga, Aries, Leo, Sagittarius, dan Gemini, Libra, Aquarius. Semua zodiak ada di sini. Energi yang paling kuat di sini adalah Gemini, namun karena ini general reading jadi tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Oke, yang aku lihat di sini ya, perasaan dia ke kamu di bulan Maret ini. Aku ngelihat di sini kenapa ya? Aku ngelihat di sini kamu dealing dengan seseorang yang sudah berpisah dengan kamu ya. Entah di sini kamu yang pergi meninggalkan dia atau bisa vice versa, dia yang pergi meninggalkan kamu. Intinya di sini kamu udah berpisah sama dia, kamu udah nggak bersama dia, gitu loh, ya. Tapi saat ini aku ngelihat dia masih singles, ya, dia masih memilih untuk tetap fokus sama diri dia sendiri dulu, gitu ya, sampai saat ini, gitu ya. Kayak mungkin bisa dibilang kayak mungkin dia ingin lebih menikmati hidup dia dengan momen singlesnya dia gitu ya, karena aku ngeliat di sini dia singles bukan berarti dia tidak ada yang suka gitu ya, atau dia tidak ada yang deket gitu ya. Mungkin ada yang suka, ada yang deket, cuman aku ngeliat dia belum terikat hubungan dengan siapapun saat ini gitu ya, dia masih free karena memang dia lagi menikmati banget momen singles dia gitu, dan memang ini pilihan dia gitu loh. Dia singles bukan berarti dia sedih atau dia apa ya, ya pokoknya intinya dia single tapi dia happy gitu ya, yang aku lihatnya seperti itu. Dia nggak merenungi, dia nggak meratapi kesendirian dia, tapi dia happy, dia bahagia gitu loh ya. Dia berusaha dengan semua apa yang dia miliki untuk bisa membahagiakan diri dia sendiri gitu loh ya. Dan di sini juga aku ngeliat kamu mungkin dealing dengan seseorang yang bisa dibilang memiliki finansial yang baik gitu ya. Aku ngeliat dia stabil finansialnya ya. Mungkin karirnya baik, atau memang di sini dia memiliki bisnis gitu ya. Intinya kalau untuk masalah finance, aku ngeliat di sini gak ada masalah sih ya sama dia. Dia bisa memenuhi kebutuhan diri dia sendiri ya.
dia mandiri, pekerja keras juga ya, dan mungkin memang saat ini dia lagi menikmati hasil kerja keras dia gitu ya. Oke. Dan dia fokus dengan diri dia sendiri, memprioritaskan kebahagiaan diri dia sendiri saat ini gitu loh. Lebih ingin mencintai diri dia sendiri dulu ya, sebelum dia mencintai orang lain. Karena mungkin perpisahan dia sama kamu itu mungkin cukup meninggalkan luka gitu ya untuk dia, cukup menyakitkan untuk dia. Jadi sampai saat ini aku ngeliat dia masih ingin untuk sendiri dulu sih gitu ya. Sebenarnya dia pergi dari kamu pun tidak dalam keadaan happy. Aku lihat di sini sebenarnya dia sedih gitu ya, ketika harus berpisah dengan kamu, ketika harus memutuskan untuk pergi gitu ya dari kamu, berjalan masing-masing gitu ya, menentukan jalan masing-masing. Sebenarnya di sini dia sedih gitu ya, dia terluka juga sebenarnya. Tapi kayak dia ngerasa mungkin ini adalah jalan terbaik gitu ya, perpisahan ini adalah jalan terbaik untuk kalian, karena mungkin selama kalian berkonflik itu belum menemukan penyelesaian gitu, atau nggak ada perubahan sama sekali gitu ya. Walaupun di sini entah kamu yang sudah berjuang penuh atau dia yang sudah berjuang penuh dalam hubungan kalian gitu, tapi tetap tidak ada perubahan apa-apa gitu ya. Jadi dia merasa mungkin jalan terbaiknya adalah pergi gitu ya. Saat ini juga kayaknya memang fokusnya dia tuh ke karir banget gitu ya, orientasi dia tuh ke karir banget ya. Kayak dia nggak mau mungkin terlalu kepikiran sama kamu gitu ya. Mungkin juga di sini karir itu salah satu cara dia untuk healing gitu ya, cara dia untuk mengalihkan kondisi gitu. Sebenarnya aku ngelihat di sini dia bener-bener kepikiran sama kamu, dia overthinking banget segala hal tentang kamu ya, tapi dia berusaha untuk mengalihkannya gitu loh. Tapi ya aku lihat seberapa kuat pun dia mengalihkan pikiran dia, itu sangat sulit gitu loh ya. Kamu itu selalu melintas di benak dia gitu loh. Makanya beberapa dari orang yang dealing dengan kamu ini tuh benar-benar merasa apa ya, kalau bisa dibilang kayak tertekan ya, agak stres gitu, karena terlalu kepikiran kamu. Bahkan ketika terpikir tentang kamu mungkin ada rasa bersalah yang dia rasakan gitu ya, atau bisa aja di sini kayak dia merasa tidak tenang gitu ya, merasa gelisah, atau ada hal yang dia khawatirkan, yang dia takutkan ya. Intinya kayak dia bener-bener overthinking banget, dia nggak bisa mengontrol pikiran dia tentang kamu, dan dia pusing banget di sini, dia mumet, dia nggak tahu harus gimana untuk mengalihkan pikiran dia dari kamu gitu ya. Itu yang aku lihat di sini, benar-benar apa ya, membebani pikiran dia gitu loh aku lihat ya. Oke. Wow. Dan aku ngeliat di sini memang dia nggak merasa tenang saat ini, tapi dia berusaha untuk tetap tenang ya, berusaha, tapi sebenarnya tidak gitu lah. Bahkan beberapa dari orang yang dealing dengan kamu ini sampai kesulitan istirahat gitu ya, sulit untuk tidur karena benar-benar overthinking tentang kamu atau tentang kalian. Kalaupun dia tidur itu kayak tiba-tiba kebangun gitu loh, jadi kayak nggak ngerasa tenang gitu loh dia. Dan aku ngelihat di sini dia masih memantau kamu dari kejauhan ya. Walaupun mungkin kalian sudah berpisah, tapi ternyata aku ngelihat di sini dia masih memantau kamu, atau masih kayak melihat kamu dari jauh ya. Cuman ya aku lihat di sini sepertinya memang dia berada di situasi yang membuat dia bingung gitu ya. Mungkin di sini dia dihadapkan pada pilihan ya, antara kamu dengan mungkin prioritas dia yang lain, entah apapun itu, bisa karirnya dia ya, atau apapun itu ya. Intinya di sini kayak dia dihadapkan pada mungkin dua priority ya. Yang satu kamu, yang satu lagi prioritas dia yang lain ya, entah keluarganya, orang tuanya ya, karirnya, atau dan lain sebagainya lah gitu ya, yang membuat dia bingung untuk menentukan pilihan ya.
Karena bagi dia antara kamu dengan prioritas dia yang lain itu tuh sama pentingnya dan berat bagi dia untuk memilih salah satunya gitu loh. Atau bisa saja memang di sini dia punya yang lain selain kamu ya, kayak gitu. Aku ngeliat di sini dia benar-benar bimbang ya, dilema. Dia sedang memikirkan sesuatu hal di sini sepertinya. Ya, sedang mempertimbangkan sesuatu hal di sini. Aku ngeliat juga di sini dia udah banyak mendapatkan pembelajaran dari semesta ya. Dan aku ngeliat di sini rasa sakit yang dia dapatkan tuh cukup dalam banget di sini ya. Mungkin ketika dia sadar bahwa dia sudah tidak bersama kamu, dia sudah kehilangan kamu gitu ya. Di sini dia benar-benar down banget ya. Dia benar-benar terpuruk di sini. Dia merasa sangat kehilangan, dia merasa sangat sedih, terluka ya. Perasaannya hancur. Bahkan mentalnya pun ya, pikirannya juga ikut hancur gitu loh. Oke. Karena kayak dia tuh seperti terbunuh oleh harapan-harapan dia sendiri atau oleh ekspektasi dia sendiri terhadap kamu, terhadap hubungan kalian gitu ya. Intinya ada situasi yang menyakitkan saat ini yang dia rasakan sih. Betapa dia merasa sedih, terluka, merasa sangat-sangat menyesal bahkan ya. Mungkin kalau memang dia pernah berbuat salah sama kamu, saat ini dia sedang menyesalinya, meratapinya. Ya, meratapi rasa kehilangannya terhadap kamu yang begitu besar, begitu dalam. Dan di sini dia sadar bahwa ternyata kamu adalah orang yang tulus, kamu adalah orang yang terbaik untuk dia. Dia baru sadar bahwa kamu benar-benar ya yang terbaik, dan dia benar-benar mencintai kamu. Tapi dia baru sadar saat ini. Trio of Pentacles, bisa aja di sini memang ada keterlibatan pihak ketiga ya, ada third party di sini yang cukup berpengaruh dalam hubungan kalian kah gitu ya. Dia punya prioritas lain seperti yang aku lihat tadi ya. Oke. Tapi yang aku lihat di sini kayak dia memang walaupun kalian mungkin tidak berkomunikasi, tapi dia masih memperhatikan kamu dari jauh. Dia masih berharap sih sebenarnya sama kamu. Mungkin berharap untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu kah gitu ya. Oke. Tapi dia kayak lebih pasrah aja sih, lebih banyak berserah diri ke Tuhan gitu ya, atas apapun yang terjadi sama kalian gitu ya. Dia percaya sama takdir Tuhan seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan untuk Pisces. Semoga bisa resonate ya. Namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan, karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-videoku selanjutnya. Bye.